Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahana dengan NIM 44240036. Di sini saya akan melakukan pengujian sebuah data RAL dan RAK faktorial menggunakan SPSS. Akan menguji beda nyata terkecil dan juga beda nyata jujur. Di sini saya sudah mendapatkan jurnal RAL dengan 2 faktor dengan judul pembuatan kerupuk berbasis perbandingan tepung obat kelapa sawit dengan tapioka dan penambahan tepung tempe. Nah, di sini terdapat 2 faktor. Faktor pertama yaitu perbandingan tepung obat kelapa sawit dengan tapioka dengan 3 taraf A1, A2, dan A3, dan faktor 2 yaitu tepung tempe. Penambahan tepung tempe 3 taraf juga yaitu B1, B2, B3. Dan dilakukan 2 kali pengulangan. Jadi satuan percobaannya adalah 18. Langsung aja kita uji ke dalam SPSS. Sebelum menguji kita harus mempunyai data Excel seperti ini dulu untuk kita uji. Nah, selanjutnya langsung aja kita buka SPSS. Kita masukkan di sini faktor A, faktor B, ulangan, dan kadar lemak. Nah, data yang saya uji adalah kadar lemak pada jurnal ini. Nah, ini dia datanya, kadar lemak pada kerupuk obat kelapa sawit. Nah, langsung aja, ini labelnya adalah untuk di values ini karena tidak tadi mempunyai 3 taraf, tulis sebanyak 3 kali juga. Ini untuk obat kelapa sawit sebanyak 30% perbandingan dengan tapioka 70%. Ini datanya dari jurnal. Betul ya. Selanjutnya taraf 2, taraf faktor B ada 3 juga, itu tadi penambahan tepung tempe yaitu 5%, dan tadi sebanyak 2 ulangan, jadi tulis sebanyak 2 aja. Untuk kadar lemak kita biarin aja. Nah, untuk di measure kita pilih nominal, semuanya nominal kecuali kadar air, karena kadar air adalah yang akan kita uji. Selanjutnya kita ke data view. Langsung aja kita masukkan data yang dalam Excel ini, tinggal kita copy aja biar cepat. Kita copy. Nah, ini udah masuk ya, jadi faktor A itu perbandingan dan segala macamnya. Langsung aja untuk kita analisis, kita pilih yang analyze, terus kita pilih yang general, linear model, dan univariate. Nah, ini untuk kadar lemak ini kita masukkan ke dependent variable karena dia yang akan kita uji. Terus perbandingan atau faktor A itu kita masukkan ke fixed factor, penambahan tepung atau faktor B kita masukkan ke fixed factor. Nah, untuk ulangan karena ini adalah RAL jadi kita ulangan tidak dimasukkan. Nah, untuk model kita masuk ke model, kita pilih custom, terus kita masukkan faktor A dan faktor B. Nah, selanjutnya kita interaksikan antara faktor A dan faktor B. Terus tinggal kita continue aja. Terus kita ke post-op, ini dimasukkan. Kita checklist yang LSD ini. Untuk LSD ini dia adalah beda nyata terkecil atau akan uji beda nyata terkecil, dan 2K. Nah, 2K ini adalah beda nyata jujur. Langsung aja kita continue. Terus kita masuk ke option, kita masukkan displacement, terus kita centang yang descriptive statis. Langsung kita klik OK aja.
Nah, ini dia adalah outputnya. Faktor A perbandingan umbat kelapa sawit dengan tapioka, dan faktor B penambahan tepung tempe. Nah, ini untuk label-labelnya. Nah, di sini di deskriptif statis ini adalah rata-rata. Nah, ini untuk tabel ANOVA-nya, ini derajat. Nah, ini untuk F hitung faktor A, F hitung faktor. Nah, di sini signifikan ya. Jadi kita kita kan data kita 0,05, 0,01 itu kan lebih kecil, jadi dia tidak berpengaruh. Nah, kita baca yang homogeneity subset. Nah, di sini terdapat untuk KHSD atau beda nyata jujur. Nah, di sini terdapat faktor A, faktor B, dan taraf 1, taraf 2, dan taraf 3. Nah, taraf 1 dia berada di kolom 1, artinya ini berbeda nyata. Jadi taraf 1, taraf 2, dan taraf 3 pada faktor pertama itu dia sangat berbeda nyata karena berada di masing-masing subset. Nah, jadi taraf 1 berbeda dengan taraf 2, taraf 2 berbeda dengan taraf 3, taraf 1 berbeda dengan taraf 3. Jadi sangat berbeda nyata. Nah, di sini juga terdapat LS. Jadi artinya faktor A itu sangat berbeda nyata. Jadi kita labelin A. Jadi ini untuk notasinya karena saling berbeda. Jadi di sini notasi A, di sini notasi B, dan di sini notasi C. Nah, di sini untuk faktor kedua BNJ 5%, taraf 1, taraf 2, dan taraf 3. Nah, taraf 1 dan taraf 2 itu dia tidak berbeda nyata, dan taraf 3 dia sangat berbeda nyata. Jadi taraf 1 dan taraf 2 tidak berbeda nyata, taraf 2 dan taraf 3 tidak berbeda nyata, tapi taraf 1 dan taraf 3 itu sangat berbeda nyata. Artinya kita notasikan di sini ini A, ini B, BC karena dia tidak berbeda nyata. Ini C. Nah, itu adalah RAL. Selanjutnya kita uji dengan RAK. Di sini saya sudah punya data juga dari sebuah skripsi yang ditulis oleh Helmi Solin, pertumbuhan dan hasil kacang tanah pada jarak tanam dan dosis pupuk kandang ayam yang berbeda. Nah, di sini saya udah punya data juga. Jadi di dalam skripsi tersebut dia menganalisis yang akan saya uji adalah cabang primernya. Nah, di dalam skripsi tersebut terdapat dua faktor juga, yaitu faktorial dengan faktor 1 yaitu jarak tanam terdiri atas 3 taraf J1, J2, dan J3. Nah, untuk faktor 2 itu memiliki 4 taraf, dia A0, A1, A2, dan A3. Kita akan uji ke dalam, langsung aja kita tulis di sini faktor A dan faktor B. Karena ini RAK, jadi kita pakai kelompok. Dan data yang akan saya uji adalah cabang primer. Nah, untuk label faktor A itu adalah jarak tanam, dan ini adalah dosis pupuk kandang ayam.
uji itu cabang primer dari skripsi tersebut. Nah, untuk di value, karena ini faktor A punya 3 taraf, jadi kita tulis sebanyak 3 kali juga. Untuk faktor B, dia mempunyai 4 taraf, jadi kita tulis sebanyak 4 juga. Karena kelompoknya mempunyai 3 kelompok, jadi kita tulis sebanyak 3 kali. Nah, untuk di measure ganti juga menjadi nominal. Nah, udah ini, terus kita ke data view, kita masukkan data dari Excel ini. Ini datanya udah masuk, langsung aja kita analisis. Kita klik analyze, terus kita pilih yang general linear model, kita pilih yang univariate. Cabang primer masukkan ke dependent variable, karena ini RAK jadi semuanya masukin, kelompok-kelompoknya juga. Terus kita ke model, kita pilih yang custom, kita masukkan faktor A, faktor B, dan juga kelompok. Kita interaksikan antara faktor A dan faktor B. Continue, terus kita pilih post hoc, terus ini kita masukkan semuanya. Kita centang yang LSD ini adalah BNT dan 2K BNJ. Terus kita klik aja, terus kita pilih yang option. Overall kita masukkan dan kita centang yang descriptive statis. Dan ini. Terus continue. Klik OK. Nah, ini dia outputnya untuk descriptive statis di sini. Nah, ini untuk tabel ANOVA, dia ada faktor A, F hitung lebih besar ini, dan faktor B, kelompok. Kita baca yang LSD itu adalah ini apa namanya, BNT. Nah, untuk BNJ di sini, BNJ jarak tanam atau faktor A, dia berada di subset 1. Jadi antara taraf 1 sampai taraf 3 dia tidak berbeda nyata. Jadi masuknya ke subset 1 doang. Nah, untuk ini taraf 2, faktor full kandang, taraf 1, taraf 2 dia tidak berbeda nyata. Nah, terus taraf 2 tidak berbeda nyata dengan taraf 3. Jadi notasinya A, AB, A, ini B, ini C, dan B. Untuk ini juga sama, untuk kelompok dia berbeda nyata. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 2 dia tidak berbeda nyata, tapi berbeda nyata dengan kelompok 1, makanya bisa